Hai guys, ketemu lagi bareng gue Ali Ahmad di acara paling seru, paling kece abad ini. Apalagi kalau bukan Ramalan Bintang. Untuk Ramalan Bintang kali ini gue akan ngebahas gaya-gayanya si zodiak-zodiak ini kalau lagi menghadapi situasi galau. Kayaknya galau itu lagi adalah kata-kata yang lumayan kita sering denger banget gitu ya. Nah, gue akan bahas ini lebih detail. Gue akan melihat bagaimana dan memberikan kalian referensi juga gimana kalau ternyata zodiak-zodiak ini lagi galau. Oke, check this out. Ya guys, yang pertama adalah elemen tanah, which is didominasi sama Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ini adalah zodiak-zodiak yang begitu dingin dan kadang-kadang zodiak-zodiak yang tergolong ke dalam kasta susah move on. Mereka ini sebenarnya juga adalah orang-orang penyendiri dan akhirnya itu dijadikan salah satu cara untuk menyelesaikan rasa galaunya mereka. Menutup diri, mengurung diri di kamar whatsoever, karena ya itu tadi gitu ya, salah satu sifatnya mereka adalah sebenarnya kayak mereka tuh nggak pengen orang tahu kalau gue lagi galau sebenarnya. Kalau misalnya udah tiba-tiba 3 zodiak ini menghilang dari peredaran, terus ternyata banyakan di rumah, lo tanya sama emaknya ternyata banyak di kamar segala macam. Kalau nggak dia lagi narkoba ya berarti emang lagi galau aja hidupnya gitu kan. Kalau misalnya lu punya pasangan dari 3 zodiak ini, menurut gue cara terbaik adalah diemin aja dulu. Nggak usah akhirnya lo kejar-kejar. Biasanya kan gini, kalau lagi pacaran kan sok-sokan, yang kamu tuh kenapa sih yang gitu? Nggak apa-apa, misalnya. Nah, kalau misalnya lu udah menghadapi case kayak gini nih, kayak yang gue sebutin tadi, mendingan lu diemin aja. Kasih mereka waktu. Yang mereka butuh itu cuma waktu untuk memulihkan rasa galaunya itu sendiri. Habis itu mereka kan balik lagi kok, balik normal lagi gitu. Oke guys, yang berikutnya yang gue bahas adalah elemen udara, which is dominasinya Gemini, Aquarius, dan Libra. Yang ini kalau lagi galau tuh mereka lebih suka menghabiskan waktu galaunya tuh dengan bermalas-malasan atau misalnya nonton-nonton series-series kesayangannya mereka gitu. Mau mereka lagi misalnya nonton series gitu kan, yang pasti harus ada cemilannya. Jadi, makanan merupakan obat paling ampuh buat elemen ini menyembuhkan rasa galau. Jadi apapun, gini ya, apapun galaunya yang penting ada cemilan. Jadi pokoknya kalau lu punya pasangan kayak gini, lu sediain aja, lu stokin. Kalau habis berantem, lu stokin dulu tuh makanan-makanan cemilan-cemilan itu yang lengkap. Karena cuman itu sebenarnya obat yang paling ampuh buat mereka. Oke guys, yang berikutnya adalah elemen api. Elemen api tuh ya lagi-lagi ya Aries, Sagittarius sama Virgo, sama Leo. Ini agak unik sih sebenarnya, treatmentnya juga agak tricky gitu ya. Sebenarnya akhirnya mereka kalau lagi galau tuh suka sendirian, terus udah gitu kayak mereka larut sama perasaannya mereka sendiri lah. Segala macam asumsi, segala macam pemikiran itu bisa larut jadi satu dan mereka bisa pikirin dalam waktu yang bersamaan. Bener-bener kayak akhirnya mereka memutuskan udah gue pengen sendiri aja. Sambil misalnya kayak dengerin musik-musik yang sesuai sama moodnya mereka. Itu udah elemen api banget deh tuh anaknya gitu. Elemen api ini adalah elemen yang punya sifat tahan banting. Tapi di balik sifat tahan bantingnya ini sebenarnya mereka juga butuh sebuah pelampiasan pada saat mereka lagi galau gitu. Nah, kalau udah ngelihat si Aries, si Sagittarius atau si Leo ini bertingkah kayak gini, udah mendingan diamin aja, jauhin aja. Karena gini, somehow mereka akan cari pelampiasan lain selain musik, yaitu nyemprot orang kalau udah keganggu pada saat mereka lagi nggak pengen diganggu. Jadi kayak mendingan lo jauhin sejauh-jauhnya, nanti mereka akan kontak lo lagi kok kalau misalnya semuanya udah kelar gitu. Beneran deh, mendingan lo jauhin sejauh-jauhnya karena kalau nggak lo jadi pelampiasannya dia gitu. Oke guys, yang berikutnya adalah elemen air, yaitu dominasi sama Cancer, Pisces, sama Scorpio. Mereka kalau udah galau, ekstrim menurut gue. Bisa jadi nangis senangis-nangisnya, bisa jadi juga kayak melampiaskan ke hal-hal lain yang gak terlalu penting gitu kadang-kadang menurut gue. Belum lagi kalau misalnya dia kepengen orang seluruh dunia tahu tentang kalau dia lagi sedih dan kalau dia lagi punya masalah gitu. Somehow dia bisa tulis di sosial medianya apapun itu tentang permasalahannya. Elemen ini akhirnya bisa dibilang ya drama queen aja gitu maksudnya sebenarnya gitu ya. Dan kadang-kadang akhirnya kalau mereka dikasih tahu pun mereka nggak bakal dengerin lu juga karena yang harus menyelesaikan masalahnya adalah mereka sendiri gitu. Tapi kan sebagai temen kalian masih tetap wajib untuk mengingatkan kalau yang diingetin nggak mau ya udah tinggalin gitu maksudnya. Lucunya kalau mereka lagi punya masalah nih, mereka kan update nih di sosial medianya mereka gitu, dia taruh segala macam sampai yang baca sampai kayak anjir drama banget ya gengs gitu. Tapi kemudian pada saat mereka udah selesai dengan drama-dramanya itu, mereka kan berpikir ulang gitu, bahwa kenapa ya gue harus kayak gitu ya? Kenapa harus gue tulis di sosmed ya? Itu kan malu-maluin gue ya. Nah itu udah biasa, itu mereka banget. Oke guys, itulah gaya-gaya zodiak kalau lagi galau. Kalau misalnya kalian ada masukan lagi dari semua yang udah gue bahas, ternyata kalian pernah nemuin satu case ada yang lebih ekstrim lagi, coba lo kasih tahu gue, coba lo update gue di komen.
Ini juga sebenarnya semuanya sifatnya hanya sementara. Bukan. Ini sifatnya hanya sebagai referensi aja. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba lu dihadapkan dalam situasi di mana partner lo atau temen lo atau siapapun yang dekat sama lo lagi dalam kondisi galau, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ini semua gue bahas berdasarkan pengalaman pribadi gue atau beberapa masukan dari teman-teman. Oke? Ya, pokoknya jangan lupa buat subscribe Ramalan Bintang di channelnya Ramalan Bintang. Jangan lupa juga subscribe Famous ID. So, kita ketemu lagi minggu depan. And bye!